Jadi waktu itu tahun 2016 saya masih sebagai anggota dan saya diminta untuk bergabung khususnya untuk IPE CFHC yang tahun keempat untuk mengurusi tentang simulasi kami bersama mahasiswa dan masyarakat di daerah Cangkringan di lereng Merapi sana. Ya. Saya pada waktu itu diminta, kemudian saya sangat senang sekali karena saat Ketua Korta 4 meminta untuk bergabung menjadi anggota di Korta 4, saya pikir ini sangat menarik karena kita bisa menggabungkan antara interprofesional, kemudian mengemasnya di masyarakat, bagaimana menyatukan antara teori dengan masyarakat juga, dan kita juga sudah ada teori di blok terdahulu. Nah, ini ada di masing-masing prodi serta prakteknya di masyarakat. Kenapa ya, Bu? Ya mungkin pertama karena memang kita itu mendukung deklarasi kampus UGM tanggap bencana ya. Oh ya benar, fakultas kita juga ya Bu ya? Ya betul, kalau fakultas sih sebetulnya kita ya yang pertama kali memasukkan kurikulum penanggulangan bencana ke dalam kurikulum pendidikan ya, jadi baik S1 maupun S2. Oh iya, terlepas dari itu juga ya Bu ya, bahwa memang kebencanaan itu satu kasus yang unik, kompleks, multidisiplin, sehingga kemudian ada interaksi individu, keluarga, masyarakat, sehingga pas untuk dijadikan sebagai kasus. Di situ juga ada bagaimana pengujian antar profesi, sehingga interprofessional education yang didorong oleh CFHC IPE ini itu tergambar di kebencanaan. Ya, terlepas dari negara kita itu negara yang sangat rawan bencana, kita memang butuh untuk membekali mahasiswa kita yang nanti akan jadi tenaga kesehatan untuk siap ya menghadapi bencana. Ya. Jadi memang masing-masing prodi kita itu memiliki, kita bekali kebencanaan berdasarkan kompetensi masing-masing profesinya. Nah, di CFHC kita mengemas itu lagi, tapi berbasis interprofessional education dan masyarakat. Tahun 1994 itu Merapi meletus dengan korban yang cukup banyak, luka bakar, dan saya bersama teman-teman, saya masih bekerja di UGD Rumah Sakit Sarjito dan saya ikut mengelola, ikut membantu mereka. Kalau saya mungkin tahun 2006 ya, pada waktu gempa Jogja, saya waktu itu bertugas pertama sekali di Piungan, di Puskesmas Piungan, membantu di sana. Itu yang pertama kali saya berkecimpung di kebencanaan. Kira-kira 9-10 tahunan lah. Saya yang paling bontot, 7 tahun. Kalau saya ya, jadi Aceh ya, jadi waktu itu memang tsunami itu merupakan bencana yang selama saya hidup itu adalah bencana terbesar di Indonesia. Jadi saya juga ikut tim untuk fase aku di sana. Bandara masih belum bisa dilalui sehingga saya harus jalan darat. Dan itu melewati wilayah yang namanya Tapak Tuan. Jadi Tapak Tuan itu areanya cukup jalannya cukup berkelok-kelok dan ya rawan, dan waktu itu belum ada kerjasama antara perjanjian Helsinki, belum ada, jadi kita juga rawan dengan GAM waktu itu. Kalau saya khususnya bidang saya kan kebetulan tentang manajemen bencana, jadi saya yang paling tertarik itu adalah pada saat pertama sekali manajemen bencana itu kita laksanakan di Padang, pada saat gempa Padang. Itu buat saya sangat menarik, karena bagaimana menyatukan antara klinis, tetapi kita harus memanage, mengatur semua situasi itu buat saya sangat menarik. Saya Lombok, gempa Lombok 2018 kemarin,
ini habis ditinggal sama Bu Bella. Jadi saya stres bagaimana harus menggantikan beliau, ditinggal memanage relawan kesehatan tentunya ya, memanage dinas kesehatan, mendampingi, itu luar biasa. Ya, kalau saya itu pas Merapi. Jadi waktu Merapi itu karena saya itu di gizi ya, jadi harus melakukan rapid assessment status gizi. Jadi waktu Merapi itu kan batas amannya selalu beda-beda karena Merapi itu batuknya bergeser terus. Jadi saya ingat betul waktu itu kita udah melakukan rapid assessment, ya sudah beres semua, tiba-tiba malamnya meletus dan itu berantakan semua, jadi bergeser semua dan akhirnya itu rapid assessment harus karena memang perlu ya, jadi provinsi dinas kesehatan provinsi memang perlu untuk stok kemana makanan untuk didistribusikan gitu ya. Akhirnya dilakukan rapid assessment di tempat pengungsian waktu itu ya Bu Bella ya, di Stadion Maguwoharjo. Akhirnya melakukan rapid assessment kembali. Itu yang pengalaman menurut saya paling berkesan ya, melakukan rapid assessment berkali-kali. Ya, sangat jelas sekali. Iya, kita masukkan. Ya, sudah pasti kita masukkan dari pengalaman kita semua untuk pembelajaran di CFHC tahun keempat. Jelas, jadi di CFHCP tahun keempat itu kita terus berproses, mulai dari teori in class, kemudian ada online ya, dengan pembelajaran online, kemudian selanjutnya ada seminar ya. Ada seminar, kemudian ada penugasan, jadi mereka kita berikan tugas-tugas kelompok, kemudian menyusun POA, kemudian mereka kita berikan kebebasan untuk mengembangkan proposal, inovasi untuk implementasi program mereka khususnya di penanggulangan bencana berbasis keluarga dan masyarakat. Dan nanti setelah implementasi kita ada monitor dan evaluasi untuk mereka, kemudian nanti juga kita lihat produk akhirnya mereka.